Begitu Bung, cara kita memahami Butet dan keluarganya dan keluarga keraton yang tidak kebagian jatah sultan dan nerimo berada di luar keraton, hidup sebagai seniman, Butet sebagai dramawan, Butet sebagai aktor. Ya Bung, salam Bung. Dan bagimu negeri, jiwa raga kami. Nah, ini video nomor 3 tentang tokoh. Ini seorang sahabat, dramawan, aktor, penulis, namanya Bung Butet, Butet Kartarejasa. Ya Bung Butet, itu loh Bung, masa nggak tahu Bung Butet, ya tahu lah. Tapi Butet seniman, itu turun dari bapaknya seniman. Sampai saat ini bapaknya masih lebih besar dari Butet. Butet belum bisa nyaingi, ya terserah Butet, saingi bapakmu dan kamu menjadi lebih besar. Tapi ada kisah, Butet ini bukan tedak turunnya seniman biasa. Butet ini punya relasi kekeluargaan dengan dunia keraton Yogyakarta, dengan keraton, keluarga keraton. Jadi begini Bung, Hamengkubuwono ke-7 itu berkuasa itu. Ya kalau dimulainya kira-kira tahun 1877. Beliau menjadi sultan. Hamengkubuwono ke-7 punya 2 istri, yaitu 2 itu yang tercatat itu namanya Gusti Ratu Hemas dan Gusti Ratu Kencono. Hemas itu maksudnya mas, Kencono itu ya maksudnya mas. Ya mas cuma dirumuskan dalam formula berbeda. Ratu Hemas itu ya permaisuri lah, Ratu Kencono itu ya istri tambahan, begitulah. Dan nanti akan ada istri tambahan ketiga, tapi yang pokok 2 ini dulu. Jadi Kumpeni Bung sudah mendesak pada sultan supaya segera menunjuk pangeran yang bakal menjadi penerus. Ya ditunjuklah pangeran. Usianya waktu itu Pangeran Ahdiat baru 10 tahun. Ya, anak baru 10 tahun ya belum bisa apa-apa, tapi beliaulah pangeran. Pangeran bermahkota bakal menjadi sultan. Tapi beliau itu memiliki orang-orang yang sebenarnya merasa iri. Ada pangeran, dari HB kelima yang belum pernah dapat jabatan. Nah itu beliau ya iri. Beliau itu iri. Mari saya cek nama beliau. Nama beliau itu putra tadi Pangeran Ahdiat. Pangeran Ahdiat tadi sudah disebut sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryonegoro. Baru 10 tahun, Bung.
baru 10 tahun. Nah, baru 10 tahun. Punya musuh tadi itu, dari kalangan keraton sendiri yang punya iri, namanya Pangeran Suryaning Alogo. Suryaning Alogo, wah keren Bung. Suryaning Alogo sebagai pangeran sebenarnya punya minat jadi raja, tapi belum pernah jadi raja. Itu memusuhi. Ini pada suatu hari Pangeran Ahdiat yang 10 tahun usianya itu wafat Bung. Kabarnya diracun lah wafatnya itu. Dan gunjang ganjing keraton, ada yang menuduh ini Kumpeni, tapi tuduhan pada Kumpeni itu segera ditepis oleh argumen. Kumpeni nggak ada musuhan, tidak ada urusan sama Pangeran Ahdiat, Kanjeng Gusti Pangeran Adiparti itu tadi, Suryanegara belum. Jadi yang membunuh kira-kira dituduh itu ya ini tadi, yang membunuh kira-kira persekongkolan antara orang-orang yang namanya Pangeran Suryaning Alogo dengan ibunya. Ya kira-kira macam itu. Kira-kira macam itu. Tapi kita tidak bisa mengupas ini detail seperti yang tertulis di sini, yang tertulis dalam kitabnya. Yang kita bisa bahas itu sesudah Pangeran Ahdiat itu wafat, itu kosong calon pangeran, maka ditunjuklah putra kedua juga putranya Ratu Hemas. Putra kedua ini namanya namanya Pangeran Pratesto. Pangeran Pratesto alias Pangeran Juminah. Pangeran Juminah ditunjuk, umurnya sudah 27, jadi sudah dewasa waktu ditunjuk. Dia agak lama tuh menunggu itu. Nah, usianya sudah 27, Kumpeni menghendaki supaya ada perjanjian politik dengan pangeran itu. Antara Kumpeni dengan keraton. Kumpeni itu ingin membeli tanah keraton di lingkungan keraton, dan ingin membuat bangunan yang akan dipakai oleh bangsa Eropa. Hanya bangsa Eropa. Tidak boleh orang Asia Timur, tidak boleh orang Jawa, hanya Eropa. Oh, pangeran ini menolak, tidak sudi menandatangani perjanjian semacam itu. Musuhanlah Pangeran Juminah ini dengan Kumpeni. Dan selama menjadi pangeran, selama dicalonkan itu, beliau sudah diperkenalkan di Jogja, naik kereta kencana bersama Sultan Hamengkubuwono ke-7. Muter-muterlah wilayah keraton sampai di luar keraton, dan rakyat tahu inilah putra mahkota, inilah pangeran yang bakal menjadi raja di kemudian hari. Nah, pangeran ini memang memiliki tradisi, memiliki semangat dunia rohani yang dalam. Oh, beliau itu senang, Bung. Beliau itu senang meditasi, termasuk di makam-makam raja-raja Yogyakarta dan Surakarta, khususnya bermeditasi di makamnya Hamengkubuwono I, seorang pemberontak.
Hamengkubuwono I menjadi raja tahun 1755. Itu eyang jauh. Dan spirit eyang itu yang ditiru. Tapi bukan hanya itu, beliau juga senang meditasi di Parangkusumo, mendalami dunia rohani. Nah, ini dibenci sama Company karena tradisi meditasi semacam itu, khususnya di Parangkusumo, itu dulu tradisinya Pangeran Diponegoro. Sebelum berontak, jadi Pangeran Diponegoro meditasi di Parangkusumo dan mendapat wahyu lah. Sejenis wahyu, sejenis wisik. Bakal begini. Oh, itu hebat. Nah, Pangeran Juminah ini juga di situ. Dituduhlah oleh Company bakal memberontak. Beliau dituduh itu bakal diadili oleh Company. HB ke-7, ayahnya begitulah. Sultan Hamengkubuwono ke-7 tidak membolehkan pengadilan Company. Ini pengadilan keraton, ini urusan tradisi keraton. Kebiasaan meditasi di makam raja-raja itu larangan keraton. Jadi sultan maupun calon sultan yang masih hidup ya tidak boleh datang ke makam raja-raja. Itu tidak boleh, itu larangan. Tapi itu ditabrak. Begitu juga meditasi lain. Beliau dijatuhi hukuman oleh sultan. Oleh bapaknya sendiri. Ini dianggap orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang lain. Pokoknya intisarinya dituduh gila. Ya otomatis posisinya sebagai pangeran calon raja gugur. Beliau hiduplah di luar keraton, hidup di desa-desa sebagai orang yang dituduh orang gila. Itulah Pangeran Juminah. Itu eyangnya Butet. Jadi eyangnya Butet turun kepada bapaknya Butet, Pak Bagong Kussudiardja. Nah, itu dan hidup di luar, hidup sebagai rakyat biasa, dituduh gila, hak keratonnya hilang. Pak Bagong tidak mempersoalkan itu, malah memberitahu pada Butet dan semua anaknya termasuk Djaduk almarhum, jangan pernah mengungkit-ungkit posisi kita di keraton. Jangan pernah. Memang andai kata eyangmu dulu itu menjadi sultan, ya bapakmu ini jadi sultan dan kamu juga akan jadi sultan, tapi sudahlah, hilangkan itu, jangan diungkit-ungkit dan kita hidup di luar. Bung, itu Pangeran Juminah itu seorang pemberontak, ya memberontak Company. Jadi Pak Bagong Kussudiardja ya terahnya pemberontak. Butet terahnya pemberontak. Nah, jadi Bung, baru tahu saya bahwa Butet itu terah keraton. Tapi Butet itu kan ya begitulah teman kita ini cangkeme. Ya Tet ya. Cangkeme Butet itu kan enggak teratur itu. Itu bagian dari, bukan sekedar sebagai watak seniman, tapi itu bagian dari pemberontakan yang dibawa oleh Butet. Pak Bagong itu melakukan pemberontakan, itu bukan politik. Pemberontakannya diwujudkan dalam kreativitas seni. Seni-seni tari pakem Keraton Yogyakarta diubah menjadi corak tradisi seni modern. Dan semua yang berbau-bau klasik itu diubah dengan kreativitas Pak Bagong Kussudiardja. Bung, beliau memberontak.
Meskipun dalam urusan politik keraton selesai, tidak adalah yang membekas, tapi watak pemberontakannya disalurkan menjadi energi kreatif di bidang kesenian. Ya begitu, Pak Bagong Kussudiardja, kita semuanya tahu, punya pusat sanggar tari yang di Bantul itu. Butet mewarisi itu. Butet dilarang ngomong apapun tentang keraton, tapi Butet jugalah memiliki watak berontak, yaitu antara lain, ya Butet itu ya aktor lah, Butet itu ya dramawan. Di atas panggung dia bisalah pamer cara berkesenian yang keren-keren. Dia punyalah kelompok yang bagus. Dan itu semuanya corak dari pemberontakan di bidang kesenian, itu energi positif, energi kreatif, energi bidang kesenian yang ditampilkan. Nah, bapaknya, Kanjeng Romo lah, Kanjeng Romo, Pak Bagong sudah membuktikan karya-karya, kreasi. Butet akan menampilkan. Sekarang ini sudah ada karya-karyanya, tapi akan muncul. Ini kalau tidak muncul itu kita mesti kasih tahu Butet. Senengnya dia bilang apa gue? Asu, nah, gitu. Itu orang keraton loh, Bung. Cangkeme asu kayak gitu. Tapi itu Butet. Tapi sekarang ini barangkali saya akan manggil Butet itu Kanjeng Gusti Pangeran. Ya, mungkin akan memanggil dia begitu. Wah, mungkin akan kita panggil kalau di dalam forum-forum, Gusti Kanjeng Pangeran Butet begitu. Terus pasti dia bilang cangkemmu asu. Pasti akan macam gitu. Bung, kata asu dalam pengertian itu hanya kata ungkapan. Butet tidak bermaksud mengatakan itu anjing. Oh, tidak bermaksud macam itu. Itu ungkapan. Itu bagian dari tradisi dia melawan kemapanan. Ya seniman. Ini seniman. Begitu, Bung, cara kita memahami Butet dan keluarganya dan keluarga keraton yang tidak kebagian jatah sultan dan nerimo berada di luar keraton, hidup sebagai seniman, Butet sebagai dramawan, Butet sebagai aktor. Begitu, Bung. Salam ya, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.